Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dakwah menurut Toto Tasmaran. Ia menjelaskan bahwa pendekatan dakwah adalah cara-cara yang digunakan dai untuk mengajak orang lain kepada satu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Beliau juga berpendapat bahwa pendekatan dakwah harus menggunakan pendekatan berfokus pada mitra dakwah seperti bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan yang meliputi pendekatan sosial politik, pendekatan sosial ekonomi, pendekatan sosial budaya, dan pendekatan sosial psikologis. Selain itu, Saudi Siraj juga berpendapat bahwa ada 3 pendekatan dakwah. Yang pertama ada pendekatan budaya sebagai alat atau media untuk menyampaikan dakwahnya. Yang kedua adalah pendidikan seperti penggunaan majelis taklim sebagai sarana mempelajari ilmu agama atau pengetahuan lainnya. Yang ketiga ada pendekatan psikologis melalui bimbingan konseling, konsultasi dalam urusan agama, keluarga, dan lain sebagainya. Hal apa yang diperlukan dan diperhatikan dalam pendekatan dakwah, di mana para pendakwah dan metode dakwah tolak sudut terhadap pandangan kita, proses pendakwah, suasana yang meliputinya, di mana para pendakwah itu yaitu keluarga, rumah, desa, kota, dan lain-lainnya. Metode apa yang mereka lakukan, yaitu pidato, ceramah, tausiah, khotbah. Pendekatan mitra dakwah melalui 1. Politik, 2. Pendekatan budaya, 3. Pendekatan ekonomi, 4. Pendekatan psikolog. Pendekatan sosial politik adalah pendekatan dakwah yang melalui kekuasaan dan harus menjalankan tugasnya. Pendekatan sosial ekonomi adalah kebutuhan asasi dalam kehidupan setiap manusia, memang tidak memiliki atau menjamin suburnya keimanan manusia. Pendekatan sosial budaya adalah setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka, sekaligus sebagai pengikut kebutuhan mereka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemetaan dakwah. Apa sih pengertian pemetaan dakwah? Pemetaan dakwah adalah suatu gambaran sistematis dan terperinci tentang subjek, objek, dan lingkungan dakwah pada satuan unit daerah. Satuan unit daerah itu meliputi RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, bahkan juga provinsi. Lalu mengapa pemetaan dakwah itu penting dilakukan? Karena setiap wilayah itu mempunyai kondisi dan situasi tertentu. 1. Masyarakat lingkungan geografis meliputi pegunungan, pesisir, pedesaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan ekonomis yang meliputi masyarakat produksi, masyarakat distribusi, masyarakat konsumen, masyarakat miskin, masyarakat menengah kaya, dan masyarakat kaya. Yang ketiga ada lingkungan sosial yang mencakup lingkungan perumahan dan juga lingkungan perkampungan. Gambaran peta dakwah. Gambaran peta dakwah meliputi yang pertama ada deskripsi keadaan, yaitu dituangkan dalam bentuk uraian, tabel, grafik dengan setiap komponen. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah dakwah yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah hubungan peta dakwah dan perencanaan dakwah yang dilandasi dari data bank yang sahih, di mana didapat dari penelitian. Lalu selanjutnya dibuat pemetaan dakwah, baru deh bisa dibuat perencanaan dakwah. Nah, yang kedua adalah tahap penyusunan dakwah, di mana dilakukan proses 1. Persiapan, kedua perorganisasian, penelitian dan kerjasama, lalu yang ketiga pengumpulan data, yang keempat adalah proses data, yang kelima adalah melihat lingkungan sekitar yang meliputi geografis, demografis, tempat ibadah, budaya lokal yang berkembang, budaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip Islam, budaya luar yang berkembang, lalu kondisi pendidikan sekolah, dan agama lain, serta kegiatannya. Nah, yang terakhir adalah membuat pemetaan peta dakwah itu tersendiri.